معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأديان وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يومئذ الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يومئذ الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا مباركا للإسلام والمسلمين واختص الفرح فيه للصائمين والفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجازي بالنعم على المحسنين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Pemurah. Atas kebesaran dan kemurahannya dilimpahkannya rahmat dan berkatnya kepada kita sekalian, sehingga dapatlah kita melaksanakan salat Idul Fitri sebagai tanda selesainya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang banyak mengandung hikmat dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap jasmani dan rohani kita. Terasa nampak bagi jiwa kebesaran dan keagungan Allah setelah kita mengumandangkan, mendengarkan dan merenungkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha besar, dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Itulah kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan pada saat terbitnya hilal Syawal
sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari ini. Hati siapakah yang tidak bergetar mendengar nama keagungan Allah, nama kebesaran Allah, Ismul A'zam, ialah hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. 1 Syawal 1443 Hijriah yang jatuh pada hari ini disebut dengan Idul Fitri, berarti hari kembali kepada keaslian atau kesucian. Pada hari ini kita menemukan kembali aslinya manusia yang suci bersih, seperti anak yang baru dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci bersih dari noda-noda dosa. Paman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min judika yaumin waladathu ummu. Barang siapa yang puasanya, salat malamnya dikerjakan dasar iman dan mengharap ridha Allah, niscaya dia keluar dari dosanya dalam keadaan suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Menemukan aslinya manusia yang suci bersih dari noda-noda dosa, itulah salah satu hikmah dan makna Idul Fitri. Sehingga pada hari ini kita menjadi orang yang baru lahir batin, wajah baru, cerah ceria, senyum simpul bersalaman, berjabat tangan saling memaafkan, menghilangkan sakit hati, membuang sifat hasad atau dengki, menghidup suburkan ukhuwah Islamiyah yang diwujudkan dengan zakat fitrah dan harta dari yang punya kepada yang tidak punya, fuqara wal masakin. Itulah keindahan dan keharmonisan hubungan sesama muslim yang perlu kita hayati dan kita insafi dari Idul Fitri hari ini. Sehingga pada hari ini tidak ada lagi orang yang meminta-minta, sehingga pada hari ini tidak ada lagi tangis dan derita, sehingga pada hari ini tidak ada lagi di tengah jalan orang tua yang terlunta-lunta. Semuanya merasa bahagia dan gembira karena Allah menuangkan rasa gembira dan bahagia ke dalam jiwa kita. Kegembiraan dan kebahagiaan yang kita dapatkan bukan berarti kita sudah boleh makan dan minum di siang hari. Kegembiraan dan kebahagiaan yang kita peroleh bukan berarti kita telah memakai pakaian baru, rumah ala rumah tangga yang terbaharu. Akan tetapi kegembiraan dan kebahagiaan yang kita dapatkan lahir dari dalam jiwa karena kita telah melaksanakan ibadah puasa yang dipadukan oleh Allah, yaitu ibadah puasa Ramadan sebulan penuh yang dikerjakan atas dasar iman dan ihtisaban, penuh pengharapan kepada Allah. Betapakah rasa bahagia yang lega hati, ibadah puasa yang cukup berat telah dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Khalifah Umar bin Khattab berkata, afdalu amalu adama fadlullahu ta'ala wal wara'u amma haramallahu ta'ala wa sidqun niyah fima indallahi ta'ala. Amalan yang paling utama adalah menunaikan apa yang dipadukan oleh Allah, melakukan penjagaan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, meluruskan niat dalam beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hakikat kehidupan manusia di muka bumi adalah untuk berkhidmat dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, setiap kali hembusan dan tarikan nafas adalah nikmat Allah yang besar. Setiap kali jantung berdenyut adalah nikmat Allah. Dapat bergerak pada satu ketika dan berdiam pada kali yang lain adalah fadilat dan karunia Allah. Hanya manusia sering lupa dan lalai karena memang manusia diciptakan disertai dengan sifat lengah dan nisyan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi, "Ya Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka jinan wa barik fi rizqika wa halla fi jismika rahatan wa la tafil an dhikri fa in ghafalta amlaka qalbaka faqran wa badanaka ta'aban wa nasaban wa sadraka hamman walau absarta ma baka min umrika la zahidta fi ma baka min amalika." Wahai manusia, kata Allah,
hendaklah kau konsentrasi hidupmu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, memberkati rezekimu, dan memberikan kesegaran pada tubuhmu. Wahai manusia, janganlah engkau melupakan aku, sebab jika engkau melupakan aku pun memenuhi hatimu dengan kefakiran. Tubuhmu akan merasa kelelahan dan kepayahan, dadamu terasa sesak dalam kesempitan. Andaikan engkau perhatikan sungguh-sungguh pada umurmu yang masih tersisa, maka engkau tidak akan membiarkan angan-anganmu terus membumbung tinggi. Memang Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Hakim, artinya Maha Bijaksana. Daripadanya sumber pemeliharaan hikmah. Dia mewajibkan puasa Ramadan kepada hambanya. Di balik itu terkandung makna bahwa puasa Ramadan sebagai pengantar untuk memperoleh kedudukan takwa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah puasa kalau ditinjau dari segi landasannya adalah memperkokoh iman, ditinjau dari segi lapar dan dahaga menggugah jiwa untuk beramal sosial seperti berinfak dan sedekah, ditinjau dari amalan qiyamnya merupakan limpahan pahala yang berlipat ganda. Dan kalau ditinjau dari segi Idul Fitri hari ini merupakan perwujudan dan penyempurnaan akhlakul karimah. Keempat unsur yang tersebut di atas menjadi kerangka landasan untuk membangun dinding takwa. Kalau seorang dinding takwanya sudah tertanam di dalam jiwanya, ia selalu bersemangat, bergairah, berenergi dalam melakukan ibadah dan ubudiyah kepada Allah. Ia memiliki semangat juang yang tangguh dan mematahkan gelora serangan nafsu syahwat yang menjerumuskan. Memiliki vitalitas dan stamina yang mantap dalam menempuh romantika kehidupan. Oleh karena itu, takwa yang menjadi hasil didikan ibadah puasa hendaknya dapat dilestarikan untuk jadikan bekal dalam mencapai kehidupan yang sangat panjang di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tazayyadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Dan berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Sungguh beruntung sekali orang yang di dalam jiwanya tertanam sifat takwa, berarti di dalam hatinya sudah melekat sifat muraqabah, pendekatan vertikal kepada Sang Pencipta, dan sudah melekat sifat muhasabah, suka membuat perhitungan dan introspeksi diri dalam segala aktivitas kehidupan dan amalia. Orang yang bertakwa suka membuat kalkulasi dan rekapitulasi tentang banyak sedikitnya amal yang dilakukan, berat dan ringannya nilai satu ibadah, serta mempertimbangkan sesuatu mengenai baik dan buruk, benar dan salah, maslahat dan mafsadat. Semuanya diperhitungkan atas pertimbangan agama dan akal sehat. Turun dan naiknya nafas bagi orang yang bertakwa penuh arti dan makna demi mengharapkan keridhaan Allah semata. Oleh karena itu, sifat takwa ini telah banyak Allah terangkan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah pasti mendapat petunjuk, memperoleh kerahmatan dan kemuliaan. Orang yang bertakwa akan diberikan Tuhan kelapangan hidup, ketentraman jiwa, dan rezeki yang kadang-kadang datangnya tidak disangka-sangka. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberinya kelapangan hidup dan diberinya rezeki yang kadang-kadang tidak terduga. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, agar ketakwaan tetap terjaga, terpelihara dengan baik, Allah memperingatkan manusia di dalam firman-Nya tersebut dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, kaifa tata'u fil ibadah ma'asyabah, wa kaifa tata'u fi hubbillah ma hubbil mal, wa kaifa tata'u fil khawfi al khawfil faqri, wa kaifa tata'u fil wara'i al harsi ala dunya, wa kaifa tata'u fi mardatillah bi ghairi masakin, wa kaifa tata'u fil ridam al bukhli, wa kaifa tata'u fil jannati al hubbid dunya wa ma'al madah." Wahai manusia, kata Allah, bagaimana mungkin engkau berharap akan tekun beribadah sementara perutmu dalam kekenyangan?
Bagaimana mungkin engkau akan cinta kepada Allah sementara engkau masih cinta kepada harta? Bagaimana mungkin engkau akan takut kepada Allah sementara engkau masih takut kepada kefakiran dan kemiskinan? Bagaimana mungkin engkau akan menjalankan hukum Allah dengan konsekuen dan konsisten sementara engkau masih mengejar harta-harta dunia? Bagaimana mungkin engkau akan meraih keridaan Allah tanpa keridaan orang-orang miskin? Bagaimana mungkin engkau akan hidup dalam kedamaian, ketentraman, ketenangan sementara engkau masih menumpuk sifat kikir? Bagaimana mungkin engkau akan meraih surga sementara hatimu terpikat dengan dunia dan senang kepada puji-pujian? Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan selesainya ibadah puasa Ramadan, diharapkan kita menjadi pribadi yang atau masyarakat serta bangsa yang bertakwa dan akhlakul karimah, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai hukum. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki diri pribadi, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, serta memperbaiki bangsa dan negara kita dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai akhlak serta nilai-nilai budaya. Seorang ulama besar, Abdullah Al-Hayat, Imam Masjidil Haram Mekah, berpesan di dalam khutbahnya, "Fursatul istislahi iglatil madi wa tahawuli ila manhajil khairi kawasilatin lil ghufran war ridwan." Kesempatan sekarang adalah sesuatu yang sangat tepat untuk memperbaiki kekeliruan di masa yang lalu dalam rangka memprogramkan kehidupan yang lebih baik sebagai jembatan untuk mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Mewujudkan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta memiliki nilai-nilai akhlakul karimah, maka harus dimulai dengan diri pribadi. Sebagaimana pesan seorang ulama besar, Hasan Al-Hudaybi, beliau berpesan, "Aqim daulatal Islami fi qulubikum satakum fi biladikum." Tegakkan Islam di dalam dirimu, niscaya Islam akan tegak di tengah-tengah masyarakat kamu. Semoga hikmah ibadah puasa dan Maha Idul Fitri hari ini menjadi landasan untuk membangun benteng takwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dan pengabdian kita kepadanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk memperbaiki hari yang lebih baik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله قد أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر